ada teknologi yang modern itu pilihan. Makanya saya tuh orang yang senang belajar. Sekarang berkembang sangat cepat dan saya manfaatkan untuk mempromosikan usaha saya. GrabFood, GoFood, ShopeeFood dan sebagainya. Itu omset sebulan bisa sampai 15 juta, Mas. Itu hanya untuk Grab saja. Jadi tidak meratapi, tapi sukacita. Saya nggak pernah meratapi selama pandemi. Justru saya mengambil sisi positifnya waktu pandemi. Apa yang bisa saya lakukan, peluang apa yang bisa saya lakukan. Minta campur tangan yang di atas. Jadi kekuatan iman dibutuhkan saat itu. Kita harus mikir sisi positifnya. Bahwa semua halangan itu pasti ada jalan. Perkenalkan, nama saya Antonio Sasongko atau biasa dipanggil Pak Koko di sini. Salah satu pendiri dari Kampung Cyber ini dan sekarang menjabat sebagai Ketua RT di wilayah Kampung Cyber ini. Waktu itu teknologi belum semaju sekarang ya. Kita yang berada di kampung ini belum bisa menikmati teknologi secara bebas gitu. Karena memang waktu itu masih sangat terbatas dan teknologi masih menjadi barang yang mewah. Semangat kita waktu itu kita ingin menghadirkan jaringan internet di wilayah ini supaya warga itu bisa menikmati internet dengan biaya yang murah yang pertama. Terus yang kedua itu akses yang mudah. Tapi memang secara proses itu cukup lama ya. Tidak kita langsung bisa terkoneksi semua itu enggak. Jadi memang butuh waktu hampir sekitar 7 tahun bisa mengakomodasi warga di sini supaya bisa mengakses jaringan internet. Kesulitannya di awal itu karena memang warga di sini kurang familiar dengan yang namanya teknologi. Jadi kita mencoba mengenalkan itu, sosialisasi ke warga ya butuh waktu hampir sekitar 2 tahun. Terus waktu berjalan warga semakin tertarik hingga akhirnya di tahun ke-7 kita bisa menyambungkan semua rumah yang ada di sini dengan jaringan internet. Kalau di awal memang kita tidak memaksakan mereka mempunyai PC ya, karena waktu itu untuk mengakses internet di tahun 2008 itu memang kita membutuhkan PC di masing-masing rumah. Karena warga juga tidak langsung mampu beli, tapi kita memang bertahap. Jadi kita akses dulu yang punya PC di sini, kita inventarisir dulu berapa rumah yang ada PC-nya. Nah waktu itu di awal itu kita mulai di 5 rumah. 5 rumah kita mulai membuat jaringan kecil yang mereka sudah punya PC, kita sambungkan antar rumah itu dan itu berhasil. Setelah itu warga yang lain mencoba untuk membeli perangkat atau PC tersebut dan itu bertahap, tidak langsung semua warga membeli. Jadi memang ada yang kuat beli dengan spek segini ya mereka beli dengan spek segitu. Jadi itu menjadi proses yang lama karena memang dari awal program dari Kampung Cyber ini dibiayai secara mandiri atau swadaya warga. Dengan proses yang cukup panjang itu bisa meyakinkan warga bahwa nanti teknologi akan berguna untuk mereka ke depan. Perkenalkan, nama saya Le Iwon, punya usaha Batik Elo Iwon. Jadi usaha ini bergerak di bidang produksi dan jasa. Jadi kita sudah lakukan puluhan tahun yang lalu di dalam misi keberlanjutan. Jadi saya tidak hanya memproduksi tapi mengedukasi tentang batik dan juga isi di tiap pelatihan-pelatihan di kota, di desa maupun di kampung. Dimulai kalau di keluarga saya itu turun-temurun ya, karena memang di kampung sini itu terkenal dengan kampung batiknya. Jadi dikenalkan dari orang tua, sehingga ketika saya sudah sekolah itu berdiri sendiri, melanjutkan usaha orang tua hingga kini. Batik sangat penting sekali, itu sebagai identitas dari bangsa Indonesia. Kenapa? Sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Jadi ini harus kita rawat, harus kita jaga, karena tetangga sibuk mengklaim bahwa ini milik mereka katanya. Makanya inilah bentuk kepedulian saya. Bentuk ini sangat penting bahwa batik harus kita jaga, kita rawat, dan kita kreativitaskan, dikembangkan terus secara turun-temurun gitu loh. Jadi proses edukasi itu juga penting. Jadi identitas bangsa jangan sampai kita itu kehilangan jati diri bangsa. Bahwa batik itu adalah kebanggaan dan anugerah untuk bangsa Indonesia. Pasti ada halangan setiap kita berusaha, halangan kita mempromosikan itu pasti ada kendala. Tapi sebagai pejuang pelestari batik,
sebagai pengusaha itu juga harus siap menghadapi berbagai rintangan dan halangan gitu loh. Jadi saya selalu berpikir tentang itu, gimana cara menghadapi situasi seperti itu. Jadi ujian-ujian itu yang kita tuh menaikkan levelnya. Ketika menghadapi kesulitan tentang pemasaran, kita juga mempelajari, oh lewat internet, lewat ini kita bisa mengembangkan. Apalagi sekarang medsos sangat luar biasa. Benar-benar dunia itu dalam genggaman tangan. Jadi melalui Facebook, medsos lah pokoknya ya, dari TikTok, WhatsApp, ada YouTube, dan snack video itu yang saya kelola ya, itu saya coba kembangkan. Jadi kita nggak boleh menyerah, kita harus mikir sisi-sisi positifnya, bahwa semua halangan tuh pasti ada jalan, gitu Mas. Kenapa kita mengembangkan teknologi di sini? Yang pertama, waktu itu ketika kita mengenalkan teknologi kepada warga, ternyata antusiasnya cukup lumayan tinggi. Kita juga melihat potensi yang ada di sini itu dengan jaringan internet yang akan kita bangun. Potensi di wilayah kami ini memang kebanyakan mereka adalah wira swasta atau mereka kalau sekarang namanya UMKM. Banyak UMKM di wilayah kita ini. Sehingga waktu itu kita mencoba untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka yang punya usaha supaya mereka bisa menggunakan jaringan internet ini untuk mengembangkan potensi usahanya yang ada di sini. Itu juga bertahap, tidak langsung semua beri pelatihan. Jadi yang sudah siap mereka akan belajar sedikit demi sedikit. Waktunya sekitar tahun 2010. Jadi setelah 2008 kita inisiasi adanya kampung ini, 2010 kita mulai untuk mengarahkan warga yang punya usaha. Sejalan dengan adanya internet ini sebenarnya dari kualitas warganya, terus perkembangan usaha dari warga Kampung Cyber ini cukup terbantu ya, terbantu karena adanya internet ini. Jadi mereka lebih berkembang, cukup positif efek dari masuknya internet di Kampung Cyber ini. Jadi mereka atau warga itu bisa lebih berkembang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kaitannya dengan teknologi, jadi teknologi internet utamanya itu kita dikenalkan tahun 2007. Sebelumnya kita konvensional, tapi memang offline-nya di sini itu sudah banyak didukung karena di sini area objek wisata. Jadi kalau era dulu itu belum ada teknologi internet, itu kita sudah rame karena memang di sini objek wisata Taman Sari di seluruh dunia. Jadi ada transaksi penjualan, order sampai kita ekspor. Tapi dengan kehadiran teknologi internet, kita juga semakin bisa melebarkan sayapnya. Kita bisa memposting produk-produk kita, memposting kegiatan-kegiatan kita. Jadi kiprah-kiprah saya ya sudah cukup lumayan banyak ya. Jadi memang bentuk saya konsisten dan kecintaan saya terhadap budaya batik tadi itu. Jadi saya tidak hanya memproduksi, tidak hanya jasa, tapi memikirkan tentang misi-misi keberlanjutan tentang pelestarian budaya batik. Jadi waktu itu kita coba berinovasi ya tahun 2019. Kita membuat sebuah website khusus untuk menampung usaha-usaha warga yang ada di Kampung Cyber ini. Tahun 2019 kita melaunching yang namanya website kampungcyberdaya.com. Itu memang dikhususkan untuk mengakomodasi UMKM yang ada di wilayah kami supaya bisa kita jadikan di dalam satu website untuk bisa berjualan bareng di situ. Nah, itu kita fasilitasi dan bekerja sama dengan pihak swasta untuk bisa mengembangkan website itu untuk bisa lebih mendorong warga yang ada di sini bisa lebih maju lagi dalam pengembangan UMKM. Waktu pandemi itu kita di sini ya, warga yang ada di sini itu cukup diuntungkan karena sebenarnya keseharian kita sudah berurusan dengan internet. Karena kan waktu itu tempat kita tuh malah menjadi banyak tujuan dari wilayah lain untuk belajar bagaimana menggunakan internet atau mengembangkan internet di wilayah untuk bisa mengakomodasi kepentingan dari warga. Karena waktu itu kan semuanya serba online. Nah, jadi kampung-kampung yang lain itu masih belum terbiasa ya dengan kegiatan-kegiatan online. Tapi karena di sini sudah cukup lama dan warga terbiasa, jadi tidak ada kendala sebenarnya. Warga atau anak-anak di sini sudah terbiasa, jadi mereka juga cukup lancar lah. Tidak ada tambahan pengeluaran juga, karena setiap hari mereka juga sudah terkoneksi. Karena kan menjadi hambatan bagi warga yang ada di luar Kampung Cyber. Mereka harus mengadakan pakai data, itu menambah pengeluaran mereka. Tapi kalau di sini kita sudah
semuanya terpasang dan tinggal pakai saja sih. Jadi memang kondisi COVID itu cukup menguntungkan ketika kita menggunakan internet di kampung cyber ini. Bukan hanya menolong, sangat menolong. Jadi saya bisa survive, bertahan karena itu. Di saat bisnis batik mungkin terhenti, kita melalui internet atau berbagai macam aplikasi, saya tuh bisa mencari sisi-sisi positifnya. Usaha apa yang kira-kira waktu pandemi itu bisa berjalan. Dan alhamdulillahnya, mungkin di kampung ini, di RT ini bisa menyaksikan saya satu-satunya yang bisa melihat semua peluang selama pandemi. Jadi intinya kita itu waktu pandemi itu saya nggak mau meratapi. Ini jujur, bersaksi di sini. Saya nggak pernah meratapi selama pandemi. Justru saya mengambil sisi positifnya waktu pandemi. Apa yang bisa saya lakukan, peluang apa yang bisa saya lakukan. Dan itu tiap malam selalu istilahnya mengolah kegelisahan, keresahan. Minta campur tangan yang di atas. Jadi kekuatan iman dibutuhkan saat itu. Juga kreativitas kita dalam menghadapi segala sesuatu itu. Jadi pandemi justru menguji saya untuk bisa melihat setiap peluang. Jadi tidak meratapi, tapi sukacita. Ya itu, akhirnya saya malah mungkin di lingkup RT ini bisa melihat saya malah maju berkembang, punya tambahan usaha melalui internet tadi. Nah itu kalau kita meratapi, merasa putus asa, ya sudah, kita kayak diseleksi akhlak. Tapi saya memilih tidak mau menyerah. Ada itu, Mas bisa lihat di postingan-postingan saya. Kenapa tagline saya terus bergerak? Saya bergerak terus, nggak mau menyerah kalah dengan situasi. Pandemi mengajarkan saya berpikir positif. Pandemi mengajarkan saya untuk survive. Nah ini teruji. Nah di situ saya merasa bersyukurnya begitu, Mas. Sebelumnya juga prestasi dari Kampung Cyber ya beberapa kali itu mendapat penghargaan juga ya dari tingkat kota tahun 2017 itu, terus tingkat provinsi di tahun yang sama itu. Setelah itu ada penghargaan juga dari Kementerian Kominfo waktu itu tahun 2018 sebagai kampung literasi digital terbaik. Ya itu beberapa prestasi dari Kampung Cyber. Ya, pasti ada ya. Jadi kita tinggal memutuskan. Ada teknologi yang modern itu pilihan. Makanya saya tuh orang yang senang belajar. Jadi selalu memanfaatkan teknologi yang ada. Sekarang berkembang sangat cepat. Kalau kita diam saja, kita nggak mau belajar, ya ketinggalan jauh. Sekarang luar biasa perkembangan teknologi. Jadi apapun yang berkembang, saya selalu pelajari. Dan saya manfaatkan untuk mempromosikan usaha saya. Itu kan sebuah jaringan, Mas. Jaringan saya jadi semakin luas karena itu. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan, ya hanya punah, tinggal diam, tidak bergerak. Tagline terus bergerak itu justru teknologi yang ada, yang berkembang. Saya selalu ingin mempelajari dan mempraktekkan untuk mengembangkan saya di dunia usaha saya. Jadi itu tinggal pilihan kita, mau maju atau mau mundur atau mau diam saja. Jadi teknologi harus dimanfaatkan. Kita mau nggak mau harus belajar. Kalau sistemnya kita sebenarnya sudah ada sistem yang kita buat ya. Jadi kalau di tempat kami itu memang ada timnya sendiri yang khusus untuk maintenance jaringan. Jadi kalau sistem di sini setiap rumah itu yang pasti sudah terkoneksi. Alat-alatnya kalau yang di dalam rumah mereka masing-masing itu milik pribadi. Dan itu semua alat yang ada di tempat kita itu kita samakan mereknya supaya bisa lebih mudah dalam maintenance alat-alatnya. Terus untuk sistem aksesnya itu setiap rumah bisa mengakses internet ini dengan 5 perangkat maksimal. Jadi satu rumah itu kita kasih satu username dan satu password. Itu yang kita lakukan di sini. Terus selain itu ada jalur lagi yang bisa diakses oleh umum, yaitu jaringan WiFi yang khusus untuk umum itu gratis, tidak memakai password, tidak memakai username. Jadi mereka tinggal klik saja nanti akan tersambung. Tersedia di sekitaran wilayah dari Kampung Cyber. Ini yang harus saya buka rahasia waktu pandemi, terus berapa omset yang pernah saya lakukan. Jadi malah jauh dari ekspektasi saya. Dulu saya memang menyimpang sedikit dari usaha saya. Walaupun ada order, tapi saya mencoba peluang yang lain di bidang kuliner. Karena harus realistis saya melihat pandemi itu yang dibutuhkan itu. Jadi ketika saya memutuskan bisnis kuliner lewat GrabFood, GoFood, ShopeeFood dan sebagainya, itu omset sebulan bisa sampai 15 juta, Mas.
itu hanya untuk Grab saja. Karena saya bisa melihat peluang itu. Jadi saya memberikan saran sih mungkin bagi teman-teman, jangan takut mencoba, jangan takut untuk kita belajar maju. Jadi kalau kita nggak pernah mencoba, kapan kita tahu? Melangkah Mas, mencoba. Namanya usaha adanya untung dan rugi. Usaha pun kadang mikirnya untung tapi kadang rugi, tapi hal biasa. Tinggal mindset Mas. Kenapa warga sini tuh kemarin bertanya-tanya, sampai mereka itu nggak tahu kalau saya itu mengelola usaha baru secara online. Kadang mereka malah baru ngerti setelah kita sudah berjalan. Padahal itu buah-buah dari keresahan saya yang saya eksekusi. Saya tahu itu mengandung resiko, tapi kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan tahu. Tapi ketika saya berjalan, belajar terus, mengevaluasi, omset itu yang bikin saya kaget. Itu waktu pandemi yang lain meratapi, kita sukacita. Artinya sukacita itu apa? Karena kita mampu bertahan menemukan semua solusi. Keluarga saya bekerja, menyiapkan setiap order yang masuk. Nah itu pilihan. Memilih berbuat, memilih mengolah keresahan, mencoba dan terus bergerak. Itu Mas. Ide-ide awal itu sebenarnya memang muncul dari semua warga. Jadi ketika kita kumpul di pos ronda itu banyak ide-ide yang muncul. Nah itu yang kita akomodasi, kita masukkan di dalam program ini ya supaya semua bisa menikmati internet ini. Jadi memang di awal semua komunikasi itu berawal dari pos ronda sebenarnya. Jadi kita ada ide apa sampaikan ya. Ini yang kira-kira bisa dilaksanakan kita laksanakan. Jadi kalau yang belum ya masih tertunda itu nanti di bagian yang lain lah. Banyak kan memang semua itu yang terlibat di sini adalah semua warga sebenarnya. Itu yang menjadikan kita bisa bertahan sampai di tahun ke-17 di tahun ini. Itu karena memang partisipasi dari warga. Ini saya harus berkata jujur, karena memang filosofi dalam usaha saya harus bermanfaat dan berdampak minimal warga sekitar. Itu filosofi hidup saya. Jadi ketika saya usaha di sini, itu juga mempengaruhi warga, bisa memberdayakan warga. Jauh sebelum ada internet. Ketika saya menerima proyek acara membatik dari perusahaan-perusahaan, paling terbanyak itu 560 orang membatik dari PT Arta Boga seluruh Indonesia. Saya memberdayakan warga, Mas. Yang ibu-ibu menyiapkan konsumsi, bikin teh kopi, bikin jajanan pasar. Yang bapak-bapak yang muda-muda jadi instruktur. Saya berbagi. Karena memang semangatnya di situ. Hidup saya harus berbagi dan bermanfaat. Jadi ketika sekarang saya jadi ketua paguyuban batik sekota Yogyakarta seperti tadi, itu mereka itu anak buah saya, anggota-anggota yang baru maupun lama. Mengajari mereka, Mas bisa mengerti cara saya tadi mendidik mereka mengajari dengan gaya saya. Jadi kalau saya itu mengajarkan tuh penuh hati dengan cinta, akan sampai di hati. Nah seperti itu tuh program-program saya ketika mengajar batik itu juga seperti itu. Saya mendobrak semua yang kaku. Jadi belajar batik itu menyenangkan, fleksibel. Jadi seperti itu. Saya jadi narasumber itu dan saya sudah sering. Bahkan tidak jarang saya sedekah ilmu, Mas. Loyalitas saya sangat tinggi karena memang saya itu ingin hidup saya itu bermanfaat. Motivasi saya seperti itu. Harus bermanfaat dan berdampak. Kalau untuk harapan untuk Kampung Cyber ya ini semoga semakin berkembang ya. Teknologi kita juga mengikuti supaya juga bisa bermanfaat untuk warga yang di sini. Nah, untuk harapan untuk warganya juga mereka bisa lebih peduli untuk bisa belajar terus karena memang teknologi ini kan berkembang terus gitu ya, jadi tidak berhenti. Nah kita harapkan ke depan warga juga mengikuti itu supaya mereka juga bisa maju ya semuanya dari bidang apapun, dari UMKM ataupun hal yang lain itu bisa lebih maju ke depan. Teman-teman semua memang harus mengupdate skillnya tentang teknologi karena itu nanti pasti akan berguna ke depan. Kita harus memulai dengan yang terdekat. Kadang kita itu mau memulai usaha itu terlalu muluk-muluk jauh ke depan. Padahal di depan itu mereka bisa memulai. Dia bisa menganalisa SWOT istilahnya. Kelebihan kalian, kekurangan, peluang, ancaman itu harus bisa dinilai. Setiap kita mau memulai usaha, beranilah mencoba, ambil resiko, dan terus bergerak. Terima kasih.